Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tak mau dia membatalkan puasanya, padahal kesempatan itu ada. Ketika sholat zuhur kita sering berwuduk, dalam berwuduk kita berkumur. Padahal kalau kita dalam berkumur mau mengkorupsi satu kumur-kumur itu, siapa yang tahu? Jangankan kawan di sebelah, jangankan sanak keluarga yang ada di sekitar kita, jangankan kawan-kawan yang ada di masjid ini, orang di samping kita pun tak akan tahu kalau kita meminum air itu. Tapi maukah kita melakukan itu? Tidak. Karena kita tahu Allah sedang mengawasi kita dan Allah Maha tahu tindak tanduk perbuatan kita. Rasa takut lebih tinggi di bulan suci Ramadan ini. Nah, rasa itulah yang dididik Ramadan ini kepada diri kita supaya ini terbawa sampai keluar Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu terbagi kepada tiga. Pertama, Ramadan 10 pertama, Ramadan 10 kedua, dan Ramadan 10 ketiga. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada 10 Ramadan ketiga. Kata ulama, yang tiga ini pun dibentuk lagi menjadi ilustrasi yang lebih mudah dicerna oleh akal. Kata ulama, 10 pertama itu mendaki, menanjak, 10 kedua mendatar, dan 10 ketiga itu menurun. Artinya sekarang ini pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, bertepatan pada tahun 2025 Masehi, kita sudah berada di awal turunan dari bulan suci Ramadan 10 terakhir. Maka oleh karena itu melalui mimbar Jumat ini, kami hanya mengingatkan kepada kita bahwasanya kita sudah sampai di detik-detik penghujung bulan suci Ramadan. Perlu kita merenung sejenak, perlu kita meresapi sedikit daripada bulan suci Ramadan ini. Bukankah bulan Ramadan ini bulan yang sudah silih berganti sudah kita lewati? Bukankah bulan Ramadan ini bulan yang sudah berapa kali kita lewati di dalam hidup kita? Andaikan umur kita tahun ini 50 tahun, itu artinya ini adalah Ramadan yang ke-51 di dalam hidup kita. Andaikan umur kita tahun ini 40 tahun, itu artinya ini adalah Ramadan ke-41 yang akan kita jalani di dalam tahun ini. Silih berganti Ramadan sudah kita lewati, silih berganti Ramadan itu sudah kita lalui. Apakah Ramadan yang sudah pernah kita lalui sudah mampu membuat kita manusia
membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ramadan itu diciptakan Allah tujuannya la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita manusia lebih takut lagi kepada Allah, lebih taat dan tunduk lagi kepada Allah. Maka sudah 40 tahun Ramadan yang sudah kita lewati, sudah 50 tahun Ramadan ini sudah kita lalui, sudah bertimbun banyak kenangan dari Ramadan yang sudah pernah kita lewati. Apakah Ramadan itu sudah mampu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, berarti Ramadan sudah gagal mendidik kita selama 40 tahun yang lalu. Kalau gagal, berarti Ramadan sudah tidak lagi berhasil mendidik kita selama 50 tahun yang lalu. Ramadan ini adalah bulan pendidikan, menggembleng kita manusia, supaya yang pertama yang dididik Ramadan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat, kalau kita sedang berpuasa, rasa takut kita jauh lebih cenderung lebih tinggi daripada hari biasa. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tak mau dia membatalkan puasanya, padahal kesempatan itu ada. Ketika sholat zuhur, kita sering berwuduk, dalam berwuduk kita berkumur. Padahal kalau kita dalam berkumur mau mengkorupsi satu kumur-kumur itu, siapa yang tahu? Jangankan kawan di sebelah, jangankan sanak keluarga yang ada di sekitar kita, jangankan kawan-kawan yang ada di masjid ini, orang di samping kita pun tak akan tahu kalau kita meminum air itu. Tapi maukah kita melakukan itu? Tidak. Karena kita tahu Allah sedang mengawasi kita dan Allah Maha tahu tindak tanduk perbuatan kita. Rasa takut lebih tinggi di bulan suci Ramadan ini. Nah, rasa itulah yang dididik Ramadan ini kepada diri kita, supaya ini terbawa sampai keluar Ramadan. Maka orang yang mampu membawa ibadah Ramadan, membawa rasa takut itu sampai keluar Ramadan, itulah orang yang berhasil dididik oleh bulan suci Ramadan. Masyarul muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ramadan ini sudah hampir di penghujung, sudah kita lewati. Apakah Ramadan ini mau kita sia-siakan sampai dia terakhir nanti, atau mau kita manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya? Tapi kan Ramadan tiap tahun datang, Pak Ustadz. Betul, Ramadan tahun depan datang lagi, Ramadan tahun 2026 ada lagi, benar. Tapi tidak ada satupun jaminan untuk kita akan masih bertemu dan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ramadan selama dunia ini terkembang, dia akan tetap ada. Ramadan selama dunia ini ada, dia akan tetap datang. Tapi tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan berjumpa pada bulan yang sama di tahun yang akan datang. Maka kalau andaikan Ramadan ini kita sia-siakan, andaikan Ramadan tahun ini kita lewati hanya begitu saja, maka ingat, ampunan Allah tidak pernah akan kita raih. Kapanlah agaknya kira-kira masa ampunan Allah yang begitu dahsyat selain dari bulan suci Ramadan ini? Kira-kira kapanlah agaknya rahmat kasih sayang Allah yang tercurah begitu banyak ke atas dunia ini selain di luar bulan suci Ramadan ini? Maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan yang saat ini tengah kita jalani. Maka manfaatkan dia. Inilah manfaatnya kita merenung sejenak, datang mendengarkan khutbah, mendengarkan nasihat khatib, duduk merenung sejenak, karena kita kadang terlalai, terlupa dan tertidur di saat kita tidak ingat dari segala apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Ramadan ke-21. Artinya tinggal 9 hari lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan fil akhiri. Ramadan 10 terakhir Nabi Muhammad itu keadaannya lebih tangguh, lebih kuat, lebih giat beribadah. Yang menceritakan ini bukan sahabat, bukan Abu Bakar, Utsman, Ali,
karena mereka tidak satu rumah. Tapi yang menceritakan ini adalah Sayyidati Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Kata Aisyah, aku tak pernah melihat Nabi beribadah sebanyak ibadah selain dari 10 Ramadan terakhir. Nabi saja, umat dia orang yang paling tidak berdosa di atas dunia ini. Gelarnya Al-Ma'sum, tidak diberi dosa, dan dia sudah dijamin Allah masuk surga dan doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berjumpa dengan 10 Ramadan terakhir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Ijtihadul afil asril akhiri, dia berijtihad bersungguh-sungguh pada 10 Ramadan terakhir. Mala yajtahidu fi ghairihi, dia tidak pernah beribadah sebanyak itu selain dari 10 Ramadan terakhir. Begitu keadaan Nabi. Sementara kita umat di akhir zaman, semakin Ramadan ke ujung, semakin Ramadan itu kita lalaikan. Semakin Ramadan itu berlalu hampir dekat dengan Lebaran, semakin Ramadan itu akan punah tradisinya di antara kita. Coba kita lihat di siang hari, berapa banyak rumah makan yang terbuka dan tertutup oleh kain saja. Mukanya tertutup, kakinya terbuka, menandakan orang puasa sudah tak banyak lagi di akhir Ramadan. Coba kita tengok masjid, kalaulah awal Ramadan full host sampai ke belakang, tapi itu hanya bertahan 10 Ramadan pertama saja. Habis itu Ramadan hilang, jamaah pun hilang. Begitulah kita yang tidak pernah memanfaatkan Ramadan ini. Tanya diri kita, kapan lagi masanya kita meraih ampunan Allah kalau tidak di dalam bulan suci Ramadan ini? Kapan masanya kita beribadah yang agak lebih banyak dibandingkan di luar bulan Ramadan? Kapan taubat kita, dosa kita diampuni Allah kalau tidak melalui Ramadan ini? Nah, sekarang Ramadan sudah ada dan bahkan ingin berakhir, dan itu pun masih kita sia-siakan. Maka siap-siaplah, kita akan dihantam oleh malaikat maut, akan dipijak oleh malaikat yang ada di dalam kubur yang sudah siap menerima segala dosa dan kesalahan kita. Maka oleh karena itu, melalui mimbar Jumat ini, sadarilah bahwa Ramadan akan berakhir. Raih kesempatan itu, masuklah ke dalam kapal Ramadan ini. Mari kita bersama menyeberang menuju ampunan Allah, menuju kasih sayang Allah, dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala melalui kapal Ramadan ini. Jangan pernah menganggap enteng Ramadan. Kita pasti menganggap enteng Ramadan, selalu menganggap remeh-temeh ibadah Ramadan, karena kita selalu berpikir dalam hati kita, dalam otak kita, bahwa kita akan masih ada di Ramadan tahun depan, akan masih hidup di Ramadan tahun depan. Ini adalah yang membuat kita masih sepele dengan Ramadan. Tahun ini tak puasa, besoklah. Tahun depan kita masih berjumpa. Tahun ini saya tak bisa ibadah tarawih, besoklah. Tahun depan Ramadan kan masih ada. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang salah, yang akan membuat kita menjadi manusia yang lalai di tengah Ramadan. Maka jangan pernah beranggapan, jangankan untuk Ramadan tahun depan saudaraku, jangankan untuk Lebaran ini ya saudaraku, besok pagi, siapa yang bisa menjamin kita hidup? Tak ada jaminan untuk kita hidup. Iza ja'a ajaluhum, ketika ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat dimundurkan walaupun hanya sekedip mata. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya sekedip mata. Dia datang tepat pada waktunya dan tidak pernah salah alamat. Dia datang sesuai pada janji Allah, dan itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi Allah kesempatan untuk masih ada di Ramadan ini. Kita adalah orang yang dipilih. Banyak orang yang cinta kepada Allah, tapi Allah lebih cinta kepada dia. Tandanya sebelum Ramadan dia sudah dipanggil Allah, menandakan Allah sayang kepada mereka. Kenapa Allah sayang sehingga membuat mereka tak berjumpa dengan Ramadan? Karena sayang Allah lah dia dipanggil lebih cepat. Artinya Allah mempercepat perjumpaan dia dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tak sayang dengan kita yang masih hidup di bulan Ramadan ini, Ustaz? Tidak. Allah juga sayang kepada kita. Allah beri kita kesempatan untuk mengampuni dosa kita, untuk beribadah, salat tarawih, puasa, tadarus, baca Quran, salat sunat taubat,
sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, bersedekah, dan selain sebagainya. Allah beri kita kesempatan untuk menghapus segala jejak dosa dan kesalahan kita. Allah sayang kepada kita. Tapi kesempatan ini pun kita sia-siakan. Maka tak ada lagi cara bagi Allah untuk memberikan ampunannya kepada kita. Kalau tidaklah karena Ramadan, kapanlah masanya kita akan meraih ampunan Allah, saudaraku? Maka raihlah ini. 10 Ramadan terakhir, kata ulama kita, kata sebagian salafus soleh mengatakan bahwa Ramadan di 10 terakhir, di setiap malam yang ganjil, di situ Allah turunkan satu malam. Sebenarnya Ramadan itu sama dengan Ramadan yang lain, bulan-bulan yang lain. Tapi yang membedakan dia karena ada di dalamnya satu malam. Malam itu pun sama dengan malam yang lain. Malamnya sama, malamnya tak ada beda, tapi ada yang membuat malam itu lebih mulia dibandingkan malam yang lain. Malam yang itu diturunkan Allah ayat kitab suci Al-Quran pertama kali ke atas dunia. Jadi bulan dan malam itu mulia bukan karena apa-apa, bukan karena namanya. Andaikan Al-Quran itu diturunkan di bulan Rajab, maka Rajab lah yang akan lebih mulia. Andaikan bulan itu, bulan Zulqa'dah diturunkan Al-Quran, maka Zulqa'dah lah yang akan mulia. Ramadan mulia karena di dalamnya terdapat satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu pun mulia bukan karena apa-apa, tapi karena diturunkan Al-Quran di dalam bulan, di dalam malam itu. Bulan yang baik, hari yang baik, di malam yang baik, maka raihlah ampunan Allah. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah di malam itu? Siapa yang beribadah di malam itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampunkan, Allah samakan khairum min alfi syahrin. Sama ibaratnya dia beribadah 1000 bulan. 1000 dibagi dengan 12 sama artinya kita beribadah lebih dari 83 tahun. Kalau tidak di Ramadan, tidak akan pernah kita jumpai malam itu di luar di bulan suci Ramadan ini, saudaraku. Raih ampunan Allah, carilah ampunan Allah melalui bulan suci Ramadan. Kita manusia tempat silap dan salah. Mamin muslimin yuznibu zamban. Manusia itu tempat silap dan salah, tempat manusia berbuat kelalaian. Maka kita tempatnya dosa dan kesalahan. Maka cari ampunan Allah melalui bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah kelapangan waktu untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah, dan memberikan rasa istiqomah pada diri kita tetap beribadah. Bukan sampai akhir Ramadan, tapi sampai hayat kita datang menjemput. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.